adalah afiks. Nah, afiks ini nanti terbagi jadi dua lagi. Sebenarnya nggak jadi dua sih, tapi yang umum itu ada dua. Yang pertama ada namanya prefiks, itu di awal, dan yang namanya sufiks itu di akhir. Oke, sini ada prefiks. Kos, belum masuk kos. Gimana? Belum masuk ke materinya. Masih ke Al-Ghazali notebook. Catatanmu Mas Yan. Oh iya, Iya, masih belum ke PPT nih. Materinya belum keluar. bos, belum ada tulisannya. Belum. Oke, kayaknya internetku. Bentar, aku coba ganti internet dulu bentar ya. Belum ada juga ya? Belum kos. Mungkin bisa diulangi aja kos. Bisa Oke. diulangi dua. Udah kelihatan belum? Loading. Gimana? Masih loading kos. Oke, coba tak ganti jaringan deh. Biasanya nggak. Ya kak. Nah, udah. Udah. Udah masuk. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Jadi ada di sini afiks itu ada prefiks, ada sufiks, ada salah. Kemudian di sini ada infiks sama konfiks. Tapi kayaknya infiks kita lewati. Kita bakal belajar nanti mungkin masalah konfiks. Nah, ini tuh apa? Oke, sekarang masuk yang pertama, prefiks. Itu prefiks itu kata imbuhan di depan. Di depan itu kayak ber, dan lain-lain ya. Kemudian kalau sufiks itu di belakang. Di belakang itu nanti ada kayak an, kan, i, memakan gitu. Memakan, terus memukuli. Kemudian di konfiks itu ada di konfiks itu di tengah. Bukan di tengah. Konfiks itu di awal dan di akhir. Jadi menjadi sebuah kesatuan gitu. Kayak memperi, terus juga memperkan, mekan gitu. Kayak itu kayak memberi, bukan memberi. Itu kayak memukuli. Berarti tambah pukul tambah i. Terus mekan itu kayak memberikan, tambah beri tambah an. Oke, terus lanjut lagi. Memberi itu enggak itu ya. Gimana? Enggak kak. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian setelah imbuhan, afiks, prefiks sama sufiks, afiks itu ada prefiks, sufiks sama konfiks. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Yang bakal kita bahas itu yang pertama itu afiks. Nah, afiks sendiri itu sebenarnya ada banyak macamnya. Mungkin kita nggak bahas semuanya, kita bahas dikit-dikit aja. Yang pertama itu yang mengandung makna perbuatan. Sebentar. Oke, prefiks.
Yang pertama itu yang mengandung makna perbuatan. Contohnya Nah, ini contohnya apa? Contohnya kayak misal mengambil, terus menjual. Berarti itu melakukan jual, melakukan ambil gitu, melakukan perbuatan ambil. Jadi nya itu nanti jadinya melakukan kata kerjanya. Nah, ini nanti masuknya ke perbuatan, yang perbuatan. Oke, kemudian lanjut lagi. Sekarang yang kedua, itu yang maknanya menjadi. Misal, menurun atau melonjak. Menjadi. Nah, menurun artinya menjadi turun. Sedangkan melonjak itu artinya menjadi lonjak, bukan menjadi lonjak. Dalam keadaan lonjak. Jadi menjadi itu bisa atau dalam keadaan. Dalam keadaan lonjak. Nah, itu yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Itu ada, sekarang yang ketiga itu ada membuat. Membuat itu langsung aja ke contoh. Kayak misal menyate. Atau menggambar. Menggambar. Ini kan artinya membuat gambar. Terus juga artinya membuat ini artinya membuat gambar atau menyatai, artinya membuat sate. Kemudian sekarang yang keempat. Oke, yang keempat ini ada yang artinya menuju. Menuju itu berarti nanti dia artinya tujuannya. Misal melaut. Melaut berarti melaut. Berarti artinya menuju laut. Terus menepi. Menuju tepi. Oke, kemudian ada lagi yang artinya mengandung makna itu membuat dengan alat. Jadi bekerja dengan alat gitu. Jadi alat ditambahi jadinya nanti dia bekerja dengan alat tersebut. Nah, kalau bekerja dengan alat berarti tambahin di depan alat. Misal cangkul. Misal cangkul ditambahin ditambah cangkul. Jadinya kan menyangkul. Nah, menyangkul ini dia berbuat dengan alat. Jadi menggunakan cangkul untuk bekerja. Terus juga misal yang lain selain menyangkul apa ya? Menyabit. Menggunakan sabit tapi tambahin jadinya menyabit. Nah, menyabit ini berarti menggunakan sabit untuk bekerja dengan
untuk bekerja, jadi bekerja dengan sabit gitu. Oke, mungkin sekarang langsung masuk ke yang 6, itu ada memberi. Memberi itu, kalau memberi itu dia bukan cuma fix ya sebenarnya, biasanya ditambahin i juga, tapi ada yang enggak. Misal memberi. Misal yang imbuhan di belakang itu menopang. Menopang kan artinya apa menopang? Memberi topangan. Halo, udah balik lagi? Masuk, Bos. Masuk, Bos. Waduh, sorry ya. Ya, Sorry. lanjut. Udah kelihatan share screen-nya? Udah. Masuk. Oke, itu untuk me. Sekarang langsung aja yang kedua itu ada ber. Udah masuk? Sip. Ber. Kalau ber itu dia ada mempunyai juga. Punya, itu berarti ber. Langsung aku kasih contohnya aja ya biar cepat. Beratap. Berarti mempunyai atap gitu. Kemudian ada lagi mengeluarkan. Misal bertelur. Oke? Atau berkata. Berarti kan mengeluarkan telur, mengeluarkan kata. Terus ber lagi memiliki makna jumlah. Jumlah itu bisa berdua, bertiga, berarti berjumlah 2 atau berjumlah 3. Kemudian bisa berarti lagi menggunakan. Berbaju. Berbaju, bersepeda. Menggunakan baju, menggunakan sepeda, oke? Kemudian berlagi misal menjadi juga bisa menjadi. Menjadi itu contoh bertamu. Bertamu. Atau dia berpisah. Berpisah. Nah, bertamu ini berarti kita menjadi tamu. Berpisah berarti kita menjadi terpisah gitu. Itu untuk ber. Sekarang masuk yang ketiga itu ter. Yang ketiga ter. Oke, ter. Ter ini ada apa aja? Ter itu ada paling. Paling kayak tertinggi. Tertinggi, terus terendah, tercantik, terharum. Berarti paling tinggi, paling cantik, paling harum dan sebagainya. Kemudian sesuatu yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja bisa terinjak, ya, terpukul, terinjak, terpukul, atau bisa juga dia berarti dapat di. Misal, terasa, dapat dirasakan.
tercium, dapat dicium. Atau juga bisa hasil dari sebuah tindakan. Hasil dari sebuah tindakan itu misal contohnya itu terpecah. Terpecah itu berarti hasil dari tindakan pecah. Atau selain itu tersebar. Hasil dari sebuah tindakan. Oke, lanjut. Setelah itu di prefix ter itu kayaknya udah nggak ada. Sekarang masuk ke prefix peng. Peng. Nah, peng ini sebenarnya peng ini ada banyak bentuknya ya. Dia bisa jadi peng, dia bisa jadi pe, dia bisa jadi pen. Itu nanti tergantung kata depannya apa gitu. Misal yang pertama kita contohkan itu apa ya? Profesi. 4. Pe. Misal profesi misal pengrajin atau pengajar. Bisa juga pelaut. Profesi itu, pelaut, pengajar itu profesi. Kemudian pe itu juga bisa untuk alat. Nah, alat ini kayak pengukur, terus juga pemukul. Bisa pepukul. Jadinya pemukul. Nah, ada juga dia bisa menjadikan sebab. Misal, pemanis, pengharum. Pemanis berarti menyebabkan manis, sesuatu yang menyebabkan manis. Pengharum berarti sesuatu yang membuat harum. Memberikan sebabnya ditambahin pe gitu. Kemudian pelaku tindakan. Pelaku tindakan itu sebenarnya kayak profesi juga, tapi mungkin bisa dipisah. Pelaku. Nah, pelaku ini sebenarnya misal tambah jual. Jadinya penjual. Ditambah rampok. Jadinya rampok. Atau perompak. Orang-orang yang merompak gitu. Itu yang keempat, pe. Sekarang ada lagi se. Se itu kelima ya, se. Nah, se. Se itu bisa menjadi apa aja? Misal bermakna satu. Sebutir. 1 butir. Seekor. 1 ekor. Bisa juga se itu menjadi makna keseluruhan. Seluruh misal serumah. 1 rumah. Misal sekampung. 1 kampung. Seluruh kampung. Bukan 1 kampung ya, seluruh kampung. 1 kampung nanti beda lagi. Aku mengajak keluargaku yang serumah. Berarti artinya tuh dia berarti berada dalam satu rumah. Kemudian apa lagi? Se itu sama. Sama. Apa maksudnya sama? Kayak
setinggi, seumur, atau selebar. Selebar apa? Ini selebar apa? Sebuah menara yang setinggi menara Eiffel. Sebuah sungai yang selebar Sungai Nil. Berarti kan lebarnya sama dengan Sungai Nil. Jadi sama. Berarti terus juga bisa menyatakan waktu. Kata keterangan waktu, misal sebelum atau sesudah. Sebelum atau sesudah. Kayaknya udah semua buat prefix. Oke, sekarang kita masuk ke apa nih? Sufiks. Sekarang kita masuk ke sufiks. Sufiks itu kata belakang ya. Tandain dulu. Sufiks. Oke, di sufiks ini. Oke, di sufiks ini yang pertama ada imbuhan an. Nah, an ini bisa untuk apa aja? Misal yang pertama itu tempat. Misal kubangan, pangkalan, tempat pangkal, kubangan, tempat berkubang, tempat kubang, tempat berkubang. Bisa juga menjadi alat atau benda, misal ayunan, timbangan juga bisa. Timbang menjadi alat, ayun kata kerja menjadi alat. Ada lagi misal akibat. Akibat kayak hukuman, terus balasan, itu akibat. Hukumannya adalah ini, berarti akibat dari dihukum. Balasannya adalah ini, berarti akibat dari dia dibalas. Kemudian apa lagi? Ada kumpulan. Berarti bermakna jamak, banyak. Misal, itu ada lautan atau sayuran, buah-buahan. Apalagi? Kayaknya udah semua. Itu untuk yang an ya. Sekarang masuk yang kedua. Yang kedua sufiks apa lagi ya? Sufiks sebentar. Oke, misalkan kan ini dia dipakai untuk pembentuk kata kerja. Misal nyalakan gitu. Atau ambilkan, dengarkan gitu. Dengar jadi dengarkan, itu membentuk kata kerja gitu. Dengarkan, terus nyalakan. Terus apalagi yang ketiga itu ada one. One itu untuk
membentuk kata benda. Membentuk kata benda. Misal berderma. Berderma itu kan kata kerja. Kalau misalnya mau dijadikan kata apa namanya? Kata benda ditambah iwan. Misalnya derma. Jadi dermawan. Apalagi? Misal warta. Warta artinya berita. Mewartakan artinya memberitakan. Orangnya namanya wartawan. Contohnya itu untuk wan. Oke, apalagi ya? Mungkin yang aku liatin yang penting-penting aja. Di catatanku agak banyak tapi biasanya nggak keluar juga gitu. Sebentar. Ya coba mei. Konfix coba sekarang. Konfix itu di depan sama di belakang. Misal konfix mei. Nah, konfix mei ini dia untuk membentuk kata kerja. Misal menuruni, menaiki. Mei lagi apa ya? Mematuhi. Mengajari juga bisa. Konfix juga ada, aduh. Oke, aku cariin konfix lagi. Konfix. Kean. Nah, kean ini bisa banyak. Kean yang pertama itu bisa pembentukan kata benda. Misal ramai. Kata bendanya apa? Keramaian. Atau misal damai. Jadi kedamaian. Menciptakan kedamaian. Menciptakan itu predikat, kedamaiannya sebagai objek. Membawa kerumunan. Predikatnya membawa, kerumunannya menjadi objek. Kalau damai dan ramai itu kan dia bukan kata benda. Kemudian bisa juga menjadi kata sifat. Misal kecantikan atau kekecilan. Itu kata sifat. Terus juga bisa kata pasif, kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Misal kedinginan. Kehujanan. Nah, seingatku di UTBK itu yang tahun lalu itu ada juga soal kayak gini. Tapi soal kayak gininya itu dia kalau nggak salah itu bentuknya adalah gini. Jadi kamu dikasih sebuah kata, ada subjek, predikat, objek. Nah, nanti subjek, predikat, objeknya itu disuruh membuat jadi kata pasif gitu. Nah, kalau udah disuruh membuat jadi kata pasif, dia berarti harus dikasih kata kerjanya bisa dikasih imbuhan kean gitu. Nah, itu gunanya belajar imbuhan.
Oke. Eh, materi selanjutnya. Aku coba lihat. Oke, kayaknya buat apa namanya? Buat imbuhan cuman kayak gitu sebenarnya. Soalnya emang dikit banget sih prefiks ke perseter sufiks. Oke, sebenarnya masih banyak tapi banyak nggak keluar juga sebenarnya. Tapi mungkin aku mau tambahin lagi yang bagian infix. Nah, infix ini dia gunanya adalah di tengah. Infix ini dia di tengah. Misal, aduh, mana pinnya? Infix ini di tengah. Infix itu dia ditaruh di tengah. Contohnya yang pertama adalah depan strap strap. Misal ya, satu itu strap strap. Maksudnya apa? Dia taruh di tengah. Jadi contohnya itu kata gerigi. Nah, kata gigi. Gigi kan gigi ya, gigi, kayak gigi manusia gitu. Nah, dia ditaruh di bagian tengahnya. Jadinya apa? Ger i gi. Nah, oke, apa maksudnya gerigi? Maksudnya bendanya tersebut memiliki bentuk seperti gigi gitu. Makanya ditambahin Kemudian infix lagi itu ada Misalnya getar. Getar itu kalau ditambahin jadi gemetar. Gemetar. Bisa juga nanti tambahin imbuhan lagi jadi gemetaran gitu. Terus ada juga atau in dulu aja in. Misal sin ambung. Awalnya apa? Kalau sin ambung. Awalnya kan sambung. Sambung, tapi karena dia ditambahin in jadinya si nambung. Nah, sinambung nanti bisa tambahin di depannya ke. Jadi kesinambung tambahin an lagi. Jadi kesinambungan. Biasanya kalau misalnya infix itu dia emang nggak berdiri sendiri. Dia nanti ada kata depan sama kata belakangnya juga gitu. Ada imbuhan depan sama imbuhan belakangnya. Oke. Kayaknya cuman itu buat imbuhan, dikit banget soalnya emang materinya. Mungkin aku mau nambahin yang kayak kalau misal ketemu ini ya. Tapi kayaknya teman-teman juga udah tahu. Kita ini lagi, kita ulang lagi aja. Misal kalau misalnya ketemu huruf KTSP gitu, itu jangan sampai lupa. Itu udah nggak boleh salah tuh. Apalagi udah deket-deket gini kan, itu nggak boleh salah lagi. Misal kalau misalnya imbuhan ketemu apa namanya?
ketemu kata SP, dia udah berarti kan berarti kan dia lebur. Imbuhan KTSP. Ini berarti yang di sini dia nanti lebur. Oke, mungkin cuman itu materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi atau mau nanya soal, nggak apa-apa, sekalian aja. Oke, untuk ini sekarang masuk ke ketentuan mungkin, masuk ke ketentuan. Misal kata imbuhan, kalau misal dia ketemu dengan huruf besar, dia nggak boleh dihubungkan. Nah, pakai apa? Berarti nanti imbuhan ketemu kapital dia memakai strap untuk menjadi istilahnya pemisahnya. Jadi di bahasa Indonesia nggak pernah ada huruf kapital dan huruf kecil dalam satu kalimat yang nggak ada spasinya. Itu nggak mungkin. Misal kata anti atau kata non gitu. Kalau di ini aku melihat di KBBI ya. Misal non. Nah, non ini mau ditambahin Indonesia. Indonesia kan nama negara, berarti kan besar. Dia nggak bisa jadi non Indonesia yang disambung itu nggak bisa. Berarti cara nulisnya nanti adalah non strap Indonesia. Jadi imbuhan ditambah kapital itu tidak bisa menjadi satu kalau misal dia huruf depannya kapital. Kemudian maha juga penting. Maha kan artinya paling. Maha itu artinya paling untuk menunjukkan sifat ketuhanan. Misal kita mau menuliskan maha pengasih. Nah, kalau maha diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, maka dia ditulis terpisah dengan huruf awalnya kemudian di kapital gitu. Misal maha ditambah pengasih. Nah, karena pengasih ini sifat Tuhan, maka dia ditulisnya maha dikasih spasi baru pengasih gitu. Atau pengampun. Itu dipisah. Tapi kalau misalnya dia bukan kata turunan, dia tidak dispasi. Jadi di sini harus ditulis dispasi apabila kata turunan. Sedangkan kalau bukan kata turunan dia nggak dispasi. Misal maha kuasa, maha kuat, maha besar, itu dia ditulis langsung sambung. Maha tambah besar, maha tambah kuasa. Kuasa. Kalau maha penguasa dia nanti ditulis pisah. Tapi sedangkan kalau misalnya maha plus kuasa dia ditulisnya sambung. Jadinya maha kuasa. M-nya besar. Maha selalu besar. Maha. Bedain kata turunan sama, oke ada yang nanya. Bedain kata turunan sama yang bukan. Gimana Kak? Oke, kata turunan itu yang diberikan imbuhan. Kasih ditambah pe. Pengasih. Berarti kasih ditambah pe. Yang tadi pengasih berarti kan memberikan kasih. Nah, itu berarti dia menjadi kata turunan. Atau maha
maha pemberi. Berarti kan orang yang memberi ya. Beri itu kata kerja, pemberi itu objeknya melakukan memberi gitu. Melakukan beri. Makanya kalau misalnya maha pemberi, pemberinya itu kata turunan. Nah, sedangkan kalau misalnya dia bukan kata turunan, kayak maha kuasa atau maha kuat atau maha besar, itu dia langsung disambung karena dia bukan maha penguasa. Misal contoh ya, apalagi ya? Maha yang bukan kata turunan. Ya sebenarnya paling gampang itu tadi maha maha apa ya? Maha kuasa gitu. Kalau misalnya dia maha penguasa, dia dipisah. Sedangkan kalau misalnya dia cuman kuasa gitu, nah maha besar, maha besar. Kalau maha besar dia disambung kayak gini, maha kuasa, maha ditambah besar, maha besar. Oke kayak gitu. Nah biasanya kalau di soal-soal UTBK itu dia munculnya tuh ditanya untuk imbuhan-imbuhan kayak gini tuh dia ini tipe soalnya yang apakah sudah benar gitu pemberian imbuhannya. Ya kayak gini tadi, apakah dia sudah benar dispasi atau enggak, apakah dia lebur atau enggak. Nah, itu yang gitu, makan, tidur, ajar, beli, itu kan kata dasar. Nah, kayak tadi yang udah ditanyain, kapan dia menjadi kata turunan? Kalau dia diberikan awalan, akhiran, sisipan, atau digabung katanya, diberikan awalan, akhiran, atau sisipan. Jadi kata dasar itu menjadi kata turunan, menjadi kata turunan. Ini kok jelek banget. Kalau apa? Kalau dia diberikan awalan, yang mana itu namanya prefix, atau akhiran, atau sisipan. Kayak yang tadi udah aku jelasin. Misal awalannya tadi makan, kata dasarnya makan menjadi memakan, berarti dia menjadi kata turunan memakan. Memakan bukan kata dasar. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Kalau misalnya disuruh cari kesalahan kata dasar, jangan sampai terkecoh gitu sama kata turunannya. Misal mengajar itu kata turunan teman-teman. Kata dasarnya adalah ajar. Itu jangan sampai salah. Kemudian ada juga namanya gabungan kata. Nah, gabungan kata ini mungkin lumayan tricky nih. Gabungan kata. Oke, ini sebenarnya materinya lebih menurutku ya, malah lebih penting dari yang tadi aku jelasin. Soalnya yang tadi itu materi yang kecil tapi aku agak dalemin gitu. Nah, gabungan kata ini ada dua. Yang pertama, yang serangkai. Yang kedua, itu yang dipisah. Nah, pasti tentunya dipisah. Nah, sekarang langsung masuk ke contoh yang diserangkai. Prasejarah itu serangkai. Transmigrasi, trans dan migrasi itu digabung. Antar kota, antar provinsi itu semua digabung. Multidimensi multi dan dimensi itu disambung. Ada pro rakyat disambung. Apalagi sukacita disambung. Oke, terus apa lagi? Duka cita di apa? Disambung. Nah, ada yang tanya barusan kalau berduka cita gimana, Kak? Berduka cita kata data dasarnya dibuat dari duka dan cita. Nah, kemudian duka dan cita digabungkan menjadi duka cita.
itu nggak pakai spasi. Ketika ditambahkan berarti dia tetap sambung, jadinya berduka cita. Nah, itu contoh yang bagus loh. Untuk yang serangkai, misal duka ditambah cita. Duka cita. Nah, duka dan cita ini kalau disambungkan menjadi duka cita. Sedangkan ditambahin ber. Nah, ketika tambahin ber ya udah berarti dia sambung. Jadi lihat apakah dia dari kata gabungannya sudah disambung atau enggak. Kalau misalnya emang udah disambung, berarti ya udah disambung aja. Kemudian sapu tangan. Halal bihalal. Nah, ini halal bihalal. Oke, sama-sama. Aku tulis yang penting-penting aja ya, yang kira-kira wah ini tricky nih, ini harus diingat nih. Halal bihalal, halal bihalal. Ini sambung loh teman-teman, halal bihalal. Nggak dipisah ya, ingat ya, halal bihalal nggak dipisah, halal bihalal disambung. Sabta marga, sabta dan marga, sabta marga disambung. Duka cita tadi sudah. Olahraga udah biasa keluar juga olahraga, pasti teman-teman juga udah tahu, itu disambung. Kacamata itu juga disambung. Nah, sekarang masuk yang dipisah. Apa contoh yang dipisah? Contoh yang dipisah, orang tua itu dipisah. Ingat, orang tua. Rumah hantu dipisah. Ya mungkin sebagian orang udah tahu kalau misalnya rumah hantu pasti dipisah, tapi mungkin ada yang berpikir juga kalau misalnya itu disambung. Tanda tangan dipisah. Kerja sama dipisah. Nah, sekarang nih. Kerjasama kerja sama kan artinya kerja bersama-sama ya. Kerjasama kan dipisah. Nah, ini kalau bisa ditambahin awalan, dia berarti bekerja sama. Tambah ber. Ini apa? Bekerja spasi sama. Spasi. Ditambahin akhiran i. Bekerja sama. Apa ya? Akhiran yang mengkerjasamakan. Mengkerjasamakan artinya membuat dua buah pihak bekerja sama. Tambah kerja sama. Kan. Bekerja samakan. Ketika dia ditambahi kata imbuhan depan dan imbuhan belakang, dia menjadi sambung. Jadinya semuanya disambung. Mengkerjasamakan. Itu ingat. Oke, apa lagi? Sebentar ya. Partikel. Turun dikit dulu. Sebelum masuk artikel ini dulu deh. Kata depan. Kata depan itu ada apa aja teman-teman? Kata depan itu ada di, ke, dari, dalam. Di, ke, dari, dalam. Di, ke, dari, dalam. Ingat, di, ke, dari, dalam sebagai kata depan. Aduh. Nah, kayak tadi yang udah dibahas, di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan itu berbeda. Di sebagai kata depan itu dipisah, kata depan itu pasti dipisah. Kata depan pasti dipisah. Kata depan itu pasti dipisah. Di sebagai kata depan tentunya akan dipisah. Di dalam, di luar, di Yogyakarta, di Jakarta, di Amerika Serikat. Sedangkan kalau misalnya dia menjadi kata imbuhan, di sebagai imbuhan disambung, dipukul, dimakan, diminum, dicubit, itu disambung semua.
Ke sebagai kata depan itu dipisah, ke dalam, keluar kota, apalagi ke, ya, dan semacamnya. Sedangkan kalau misalnya dia menjadi ke-an, yang kayak tadi udah kita tulis, ke-an, ke kata strap-an, dia akan disambung. Kenapa? Karena ke-nya ini sebagai kata sebagai imbuhan, sebagai prefix imbuhan. Keterlaluan disambung, itu disambung semua, oke? Kemudian apa lagi? Pun itu jenis partikel. Oke, kita masuk sekarang ke partikel. Apa itu partikel? Partikel itu ya partikel. Apa ya partikel itu? Susah juga di anunya. Partikel. Biar lebih jelas langsung kita masuk ke contohnya aja. Partikel yang pertama aku tulisin. Lah, kah, tah. Lah, nih. Lah, kah, tah. Contohnya apa? Lah. Apalah. Contohnya kah. Apakah. Oke. Contohnya tah. Apatah. Nah, apalah. Apalah arti aku mencintaimu. Apalah. Apalah. Itu berarti disambung. Kah. Apakah. Apa tambahkah menjadi apakah. Disambung. Apatah. Nah, apa nih apatah maksudnya? Apatah ini biasa dipakai untuk kata retoris. Kata retoris itu biasa pakai apatah gitu. Misal kamu ketemu orang gila gitu, terus kamu bilang sama temenmu, apatah dia gila, berarti itu nggak butuh jawaban karena dia emang gila gitu. Misal kamu ngerjain tryout gitu, terus susah banget, terus kamu tanya sama temenmu, apatah tadi susah sekali, itu berarti nggak butuh jawaban, dia nggak usah jawab iya atau enggak, itu kalimat retoris, nggak usah dijawab. Emang tadi soalnya tryoutnya susah, benar. Oke. Partikel yang kedua adalah kah sama tah. Ini nanti kalau lah kah sama tah itu kan biasanya dipakai untuk disambungkan ke kalimatannya. Sedangkan sekarang kita masuk ke partikel selanjutnya, itu ada pun. Misal pun ditambahkan di belakang aku. Aku pun dispasi atau disambung? Dispasi. Gak ada yang jawab sebenarnya. Aku pun mencintaimu. Wow. Oke, aku pun mencintaimu. Punnya sebagai partikel dipisah. Aku pun. Sebentar, aku lupa. Daripada aku salah ngasih referensi ya. Kayak apapun itu dipisah atau enggak? Apapun dipisah atau enggak, teman-teman? Apapun dipisah katanya. Oke. Coba kita cek ya. Apapun atau apapun. Kita lihat. Oke. Penulisan yang benar adalah apapun dipisah. Coba sekarang kita cari dimanapun atau dimanapun. Dimanapun atau dimanapun. Dan dimanapun adalah dimanapun. Penulisan yang benar antara kapanpun dan kapanpun adalah kapanpun. Dipisah. Oke? Ingat ya, dipisah ya. Sebentar, aku sambil ngecek. Aku takut salah soalnya. Gimana? Ada yang ngechat? Yang enggak kayaknya walaupun di Kak. Nah, oke sip. Benar. Aku habis ketemu ada beberapa yang ternyata memang tidak dipisah, teman-teman. Oh, jadi pun ini pun dipisah. Oke, dipisah. Ini diingat dulu, pun itu dipisah. Oke. Nah, tapi ada kecuali. Dipisah. Kecuali
kecuali ini, sebentar. Oke. Nah, kecuali ini nih teman-teman. Oke, kecuali ini ya. Daftar pun yang ditulis serangkai. Pertama, pun yang berarti nih, pun yang berarti juga ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya. Misal apapun, apa juga, siapapun, siapa juga, kamu pun, kamu juga. Nah, sedangkan ada 12 kata hubung yang mengandung pun yang ditulis serangkai. Berarti cuma ada 12 teman-teman. Ini berarti harus dihafal. Tuh, ada adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Nah, itu semua disambung. Tapi ada ini, tidak baca, bagian pun pada entry dengan tanda asteris, tanda minang, itu dapat ditulis terpisah pada saat entry itu tidak berfungsi sebagai kata hubung, dan partikel pun di sana berarti juga. Oke, nih, aku jelasin. Gini maksudnya teman-teman. Adapun di sini, misal, adapun kita pakai gini. Aku sangat pintar. Amin. Aku sangat pintar. Adapun kamu tidak. Adapun kamu tidak. Itu disambung. Karena dia bukan ada juga. Sedangkan dia kalau misalnya ada juga, maksudnya punya itu juga, dia dipisah. Kayak gini, adapun uang itu tak akan kuberikan kepadamu. Adapun ada juga, uang itu tak akan kuberikan kepadamu. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham langsung tanya aja. Ia dapat tidur dalam keadaan bagaimanapun. Maksudnya apa? Bagaimana juga. Di semua keadaan dia bisa. Sedangkan bagaimanapun yang di atas itu maksudnya bukan bagaimana juga. Gitu. Apalagi? Sekali juga. Sekalipun itu maksudnya sekali juga. Oke, kemudian ini ada tanda karet ini belum ada pada KBBI, tetapi digunakan oleh penutur. Penutur itu berarti dia apa ya maksudnya? Apa ya? Aku lupa. Di KBBI itu maksudnya apa sih namanya? Yang bukan kata baku tuh. Astagfirullah, apa itu namanya? Ragam cakap. Ya, ragam cakapan, bener. Makasih. Makasih. Keren ya, kalian juga pintar-pintar ya. Iyalah ya, udah hamin berapa UTBK ini. Oke, itu buat pun. Satu lagi, partikel. Mungkin jadi yang terakhir aja nih. Per. Oke, per itu dia artinya apa? Per artinya tiap atau demi. Misal, contoh, 1/1 dipisah. Oke, 1/1 itu berarti dia 1 demi 1 gitu. Atau dia yang berarti tiap apa ya? Dibagi per daerah, dibagi nggak usah dibaginya, per aja, per daerah. Berarti dia tiap daerah. Tuh. Misal per waktu, bukan per waktu, per waktu. Aduh, sebentar, ada yang chat. Oh ya, bisa sambil isi link feedbacknya ya, teman-teman. Langsung diisi aja. Itu per, itu untuk per. Apalagi ya? Nah, cek dulu ada yang komen. Iya, per meter. Berarti kan per meter itu berarti tiap meter. Nah, sedangkan kalau 1/3 itu dia disambung, 1/2, 1/3 itu disambung.
Karena itu numerik gitu. Karena dia numerik. Kalau dia menyatakan makna dibagi, dia disambung ya teman-teman. Sepertiga. Kecuali, kita bikin kecuali lagi di sini. Kecuali. Misal sepertiga, seperdua. Itu disambung semua karena dia numerik. Oke. Oke, mungkin cuman itu materi yang aku kasih. Apa lagi ya? Sebenarnya aku mau nambahin. Sebenarnya di materi POEB selanjutnya itu masih ada pembahasan tentang tanda baca. Terus juga ada tanda seru, kayak tanda seru kapan digunakan, tanda kurung kapan digunakan, tanda miring kapan digunakan. Terus juga nanti ada kata serapan. Terus juga masih ada pembahasan tentang sintaksis. Gimana membuat kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat jumlah setara bertingkat, terus juga kalimat transformasi, kalimat inti dan segala macamnya. Tapi mungkin akan aku bahas di pembahasan selanjutnya aja. Oke. Ini ada berapa orang nih? 17 orang. Ya lumayan lah ya 17 orang. Oke, sebelum aku masuk kuis, aku mau ngasih ini. Jadi, teman-teman, buat ini nih. Jadi kalian tuh sebenarnya harus bisa mulai sekarang juga sudah harus bisa untuk membaca pola kalimat. Nah, kalimat itu kan ada namanya kalimat biasa lah, ada kalimat gitu. Nah, kalimat itu ada dua, ada kalimat inti dan ada kalimat ada kalimat inti, ada inti kalimat. Waduh, ini juga materi sebenarnya materi lanjutan, tapi kayaknya penting gitu. Aku sayang ya kalau misalnya nggak ngasih juga. Ada kalimat inti, ada inti kalimat. Apa bedanya? Nah, kalau misalnya kalian tanya apa kalimat inti dari kalimat di nomor 1, itu berarti cuman S tambah P. Sedangkan kalau misalnya inti kalimat itu S tambah P tambah O. S tambah P. Contoh, kalimat inti. Misal, Fajar, guru tutor bahasa Indonesia di Pinter Bareng, tidak tampan. Oke. Nah, apa kalimat intinya? Kalimat intinya cuma S sama P. Siapa subjeknya? Subjeknya Fajar. Apa predikatnya? Predikatnya tampan. Berarti apa? Berarti intinya adalah Ana Fajar tampan. Oke? Nangkep nggak? Katanya tadi Fajar tutor bahasa Indonesia di Pintar Bareng tidak cantik. Oh, itu kalimatnya. Nah, apa kalimat intinya? Kalimat intinya adalah Fajar tampan. Padahal kan tadi di kalimatnya kan Fajar tidak tampan ya, secara harfiah, secara arti yang kita tangkap. Tapi kalimat intinya itu Fajar tampan. Nah, itu ya kalimat inti. Sedangkan kalau di inti kalimat itu nanti dia SPO, oke? Tapi keterangan sama perluasannya dihilangkan gitu, oke? Jadi tinggal subjek, predikat, objek. Soalnya subjek ini nanti bisa dikasih perluasan. Perluasan teman-teman tahu ya? Insya Allah ya, tahu ya. Subjek ini bisa diperluasan, predikat bisa diperluas, objek bisa diperluas. Nah, predikatnya, perluasannya semua harus dihapus. Keterangannya dihapus. Jadi cuma subjek, predikat, dan objek. Itu aja. Perluasannya pasti nanti diperluasan. Misal subjeknya diperluas. Ditambahkan predikat di subjek. Nah, makanya teman-teman harus tahu nih, apa yang menjadi perluasannya, apa yang menjadi kalimat utamanya, mana predikat perluasan, mana predikat intinya. Ketika nanti teman-teman udah bisa menguasai dua ini,
Bisa, kenapa kalimat intinya bukan Fajar tidak tampan? Oke, kenapa kalimat intinya bukan Fajar tidak tampan? Karena predikatnya itu nanti cuma tampan itu sebagai predikat gitu. Kenapa nggak ditambah tidak? Karena kita sebenarnya cuma mau mencari kalimat intinya gitu. Fajar tampan. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Nanti tergantung dari kalimatnya. Nah, mungkin teman-teman nggak paham apa gunanya kayak gini. Gunanya adalah kalau misalnya kalian sudah terbiasa nanti ketika membaca kalimat terus kalian udah tahu kalimat intinya dan inti kalimatnya, kalian nanti bisa mencari kayak pertama ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama, inti kalimat, perluasan kalimat dan segala macamnya, transformasi kalimat itu kalian bisa. Jadi ini gunanya nanti buat apa? Gunanya buat kalian untuk mengerjakan soal mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Ini penting banget. Kemudian juga buat nyari gagasan pokok dari sebuah kalimat. Ini kalau misalnya kalian udah bisa baca polanya ini, nanti kalian mencarinya tinggal hitungan detik gitu. Misal ada kalimat, ada paragraf ini, bla 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 bla. Terus kalian udah tahu gagasan utamanya ini, kalimat pertama sebagai ide pokoknya. Kemudian teman-teman tinggal langsung cari inti kalimatnya atau kalimat intinya dulu. Kalimat intinya ini subjek sama predikatnya. Apakah kalimat intinya sudah benar, sudah sesuai dengan paragraf? Oh, masih salah. Berarti kita lihat di inti kalimatnya. Tinggal lihat subjek, predikat, sama objeknya. Makanya kalian harus latihan menguasai memisahkan antara perluasannya dan intinya. Itu sebenarnya. Untuk mencari kalimat perluasan dan segala macamnya. Soalnya kita pasti sama-sama nggak tahu ya soal UTBK yang tahun ini tuh bakal kayak gimana. Sama yang tahun 2019 sama 2020 aja kan beda banget ya teman-teman. Kita nggak tahu bentuknya 2021 ini bakal kayak gimana. Tapi kalau berkaca dari soal-soal tahun sebelumnya, pastinya tuh soal-soalnya kan akan sangat bergantung pada bagaimana teman-teman itu menganalisa sebuah kalimat. Bagaimana teman-teman bisa menganalisa sebuah bacaan, bagaimana kalian bisa paham akan sebuah paragraf. Makanya kenapa kayak gini kalimat inti dan ini kalimat dan tadi ya ini yang kayak gini ini bisa sangat penting buat kalau misalnya kalian udah paham, mesti bacanya dan menjawabnya sangat enak gitu. Sedangkan nanti kalau di PBM sendiri pastikan kalian akan disuruh membenarkan kalimat. Mana mencari yang benar, mana yang mencari yang salah. Itulah baru gunanya kita belajar kayak yang tadi. Sintaksis. Itu bukan sintaksis, itu maksudnya puebi. Puebi. Itulah gunanya. Belajar partikel, kata depan, kata imbuhan dan segala macamnya itu untuk mencari teknisnya. Makanya puebi masih ada waktu buat belajar lagi, benar-benar dihafalin loh teman-teman. Dan gimana cara menghafal yang paling gampang ya dengan cara mengerjakan soal tentunya. Oke, mungkin cuma itu. Kalau materi yang lanjut lagi nggak selesai-selesai, gimana? Gimana nih? Mau langsung kuis aja? Gimana nih Coba. teman-teman? Ya Kalau gimana misalnya aja? ada yang tanya langsung quiz aja, terus apa-apa. Oke. Oke. Bentar ya, linknya aku kirim dulu. Nah, ini aku lupa ini Kak. Ini soalnya udah pernah di Ini soalnya udah pernah aku kasih atau belum ya? Aku lupa. Tapi ya udah, cobalah. Nah, dibuka. Kerjakan yang ini aja. Aku kasih nih. Kayaknya soalnya waktunya terlalu ini kalau misalnya. Coba kerjakan yang aku suruh aja ya.
Oh, ini ada yang tercermin. Oh iya, tercermin, lupa aku tambahin tadi. Ini aku jelasin anu aja, audio audio aja ya. Tercermin. Aduh, ini sekalian bahas sebenarnya. Yang benar nih, aku lihat dulu. Jawab di kolom komentar ya. Yang benar tercermin atau tercermin? Tercermin atau tercermin? Coba jawab di kolom chat dulu. Yang benar tercermin atau tercermin? Oke, udah jawabannya. Oke, yang benar adalah tercermin. Kenapa? Karena dia te setelah te langsung huruf, karena habis te langsung cer gitu. Jadi kalau misalnya dia habis sama R, nggak boleh huruf habis itu sama R lagi, makanya dia jadinya tercermin. Apa ya contohnya? Aku kayaknya udah pernah dijelasin dulu itu, tapi aku lupa ada contoh lainnya selain tercermin. Mungkin teman-teman ada yang ini, ada yang ingat? Coba langsung chat aja di kolom komentar. Selain tercermin, coba apa lagi yang pakai te tapi dia pakai ter tapi R-nya hilang? Apa ya? Waduh, nggak aku tulis. Aku juga lupa, tapi intinya itu tadi, tercermin. Jangan lupa ya, tercermin. Oke, berarti langsung aja dikerjain ini aja nih. Bacaan 4 aja. Bekerja, benar. Keren, Esa. Keren, keren. Keren, keren. Benar. Bekerja, bekerja karena dia jadi bekerja. Oke, benar. Udah benar. Sip, mantap. Oke, ini kerjaan aja yang bacaan 4, nomor 18 sampai nomor 20. Di situ ada tanda baca, penggunaan kata, sama ada tulisan kata yang sesuai dengan PUEBI. Ya, walaupun cuma 3 soal, tapi semoga udah mencakup semuanya. Oke, waktu berapa menit nih? 10 menit ya? Berperang. Nah, berperang. Kenapa berperang dia tetap pakai ber? Karena dia perang, bukan perang. Oke, nangkep? Nangkep Alia? Kalau tadi tercermin karena dia cernya R-nya mati. Cermin. Aduh, apa namanya hurufnya? Itu hurufnya, huruf konsonan. Astaga. Oke. Jadi kalau misalnya dia habis terbersih. Ya, pertambahan. Betul. Terbersih, terbersih. Aduh, terbersih aku lupa. Coba cari ya, terbersih. Sepertinya tetap terbersih. Kompasiana. Ini sebenarnya oke, ini aturan baru sebenarnya. Waduh, tidak menjawab. Tidak menjawab, tidak menjawab. Aduh. Oke, kerjain dulu nih. Bisa dilihat, bisa pakai link, bisa pakai ini. Aku coba cariin di apa namanya? Aku coba cariin di KBBI teman-teman.
18 sampai 20 ya. Kayaknya aku nggak bisa jawab. Tapi kalau di KBBI gini, ada kata-kata bersit. Ketika dia ditambahin te, itu dia nggak pakai R. Jadi terbersit, tebersit. Dari matanya tebersit kerinduan, tebersit. Sedangkan kalau misalnya aku cari te, ter, terpesona, kayaknya bersih, bersih, membersihkan, pembersihan. Waduh, aku nggak bisa jawab. Sorry. Aku nggak bisa jawab yang ini. Takut salah soalnya. Tapi aku cuma bisa ngasih referensi kayak tadi. Terbesit itu salah. Yang benar eh terbesit benar. Terbesit. Duh. Oh, terbesit dan tebersit beda. Oh iya, sama-sama. Sorry ya, soalnya aku juga takut salah jawab ya. Oke, mungkin tambah sama ini nggak apa-apa deh. Tambah sama bacaan 3. Jadi nomor 14 sampai nomor 20. Coba dikerjain dulu. Aku kasih waktu sampai 17.50 kali. Aku tak isi air putih dulu.
Oke, kayaknya udah selesai. Soalnya cuma beberapa nomor ya. Langsung kita bahas aja nggak apa ya? Langsung kita bahas aja, tidak apa-apa sepertinya nih teman-teman. Bahasnya nanya kayak gimana ya? Bahasnya coba aku SS dulu. Aku coba SS dulu ini soalnya. Atau bisa kita copy nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Kalau di coret-coret di sini bisa nggak ya? Alat sisipkan. Oke, coba kita langsung bahas di sini aja deh. Bacaan 3 nomor 14. Jawabannya kuncinya adalah A. Kenapa A? Karena ada di kalimat ketiga. Kuning. Wah, nggak bisa. Ada di kalimat ketiga, teman-teman. 14 jawabannya A. 15. Apa makna pleonastis terdapat dalam di mana ya? Apa arti dari pleonastis? Pleonastis itu artinya adalah penggunaan kata yang lebih dari yang diperlukan. Yang benar yang A. Kenapa yang A? Karena yang A kalimat ke-1. Ketimbangan pendapat di banyak kota-kota besar. Di banyak kota-kota. Nah, di banyak kota-kota itu nggak efektif. Either diambil di banyak kota atau kota-kota aja. Kenapa? Karena di banyak, kalau kota-kota pasti banyak kota. Di banyak kota sudah pasti kota-kota. Itu pemborosan. Nggak boleh. Nomor 16. Terdapat kata yang seharusnya ditulis bercetak miring pada A. Kalimat 2. Bukan. 16 itu B. 16 jawabannya B. Kenapa? Kalimat 2. Di Indonesia, gated atau gate ini bacanya nggak tahu. Komunitas, komplek perumahan ini kata kata asing. Iya benar. Jadi gated communities ini harusnya dimiringkan. Sip. 16 jawabannya B. 17. Kata bertulis miring di bawah ini yang tepat dalam kalimat yang mana? Yang pertama, setelah menjuarai turnamen tenis junior Orange Bowl 2015 di Florida, Amerika Serikat, Bianca Andreescu menghadiahi dirinya dengan cek. Oke. Yang kedua, dia memenangkan turnamen itu dengan baik. Yang C mendapatkan, oke. Yang benar itu yang A. Kenapa? Karena yang B memenangkan itu yang benar itu memenangi. Oke? Betul, yang benar memenangi. Yang C mendapatkan apa? Oke, yang D yang E, perasaan bahagia tercermin. Tadi udah dibahas, harusnya tercermin. Sip.
Jadi menghadiahi dirinya sendiri. Lanjut ke nomor bacaan 4. Bacaan 4. Nomor 18 itu kuncinya A. Kenapa? Karena tanda baca digunakan secara tidak tepat, itu yang A itu jawabannya apa? Kalimat 1. Itu udah benar. Nah, kalimat 2 jawab. Salahnya apa kalimat 2? Karena ada tanda koma yang nggak tepat. Betul. Kalimat koma. Kemudian yang B. Yang C. Kalimat 4. Salahnya di titik 2. Mana tuh titik? Kalimat 4 kan? Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui. Harusnya nggak usah pakai titik 2. Oke. Kalimat 5 salahnya di mana? Kalimat 5 salahnya di tanda garis miring. WH strap hari itu salah. Kalimat 6 salahnya di mana? Salahnya itu di tanda titik. Oke. Nomor 19. Penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata yang mana? A. Kenapa? Kenapa yang A? Ya, benar. Pemukiman. Harusnya permukiman. Pemukiman itu proses untuk mukim. Untuk membuat mereka bermukim. Sedangkan di kalimat 2, ini kita lihat nih, kalimat 2. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan potensi ini. Untuk kawasan pemukiman. Harusnya kan ini kawasan, harusnya dia kata benda. Kata benda dari mukim itu adalah permukiman. Oke, permukiman. Sedangkan kalau pemukiman itu adalah proses untuk membuat mereka bermukim. Nomor 19. Nomor 20, penulisan kata yang tidak sesuai Puebi adalah yang C. Oke. Sapu tangan harusnya kata yang sesuai. Sapu tangan bener, sorry. Sapu tangan sambung orang tua pisah. Terima kasih harusnya pisah. Tanggung jawab udah benar dipisah. Tanggung jawab yang B, tanggung jawab harusnya pisah. Terima kasih yang disambung kebalik. Garis depan harusnya pisah. Sapu tangan disambung. Orang tua dipisah. Garis depan dipisah. Oke. Oke, akhirnya saya juga belajar pada hari ini. Tadi berapa yang ikut? Sekitar 30 orang ya, sisa 13 orang. Ya, lumayan lah. Semoga ilmu yang aku kasih ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, orang tua dipisah Kak? Iya, orang tua dipisah. Oke, sip. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, aku nanti langsung taruh aja apa ya, Twitter atau Instagramku, langsung DM aja nggak apa-apa. Kak tadi nomor 18 kalimat 2 koma yang kalimat 18 nomor 18 kalimat 2. Oke. Iya, sehingga nggak boleh koma karena nggak selesai itu kalimatnya. Harusnya sehingga perlu dilakukan upaya. Sehingga perlu dilakukan upaya. Kalau dikasih koma berarti kalimatnya nggak selesai. Berarti bukan kalimat utuh. Sip, sama-sama. Oke. Harusnya per. Oke. 1396 watt. WH itu kayaknya watt ya. WH itu satuan per hari, nggak boleh disambung, nggak boleh di garis miring. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, aku lupa tadi. Kalau misalnya mau nanya-nanya langsung aja. Oke, kalau misalnya mau nanya, ini aku kasih Instagram sama Twitterku, langsung DM aja. Aku
usahain bisa ngejawab tuh sesuai yang aku bisa ya teman-teman. Aku takut soalnya ngasih sesuatu yang salah gitu. Atau kalian mau tanya-tanya fisika atau biologi, aku juga seneng banget. Oke, mungkin segitu belajar pada hari ini. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal hamin berapa ya teman-teman? Ya dikit lagi lah ya. Tetap dijaga semangatnya. Eh, Kalau jangan terlalu fokus sama yang kalian nggak bisa, kalau kata guru intenku dulu. Kalau kata tutor intenku dulu. Jangan terlalu fokus sama yang kalian nggak bisa, tapi fokus sama yang kalian udah bisa. Jangan sampai yang kalian udah bisa itu malah nggak mateng, malah nanti kalian pas besok ujian malah bingung gitu. Padahal sebenarnya kalian bisa, tapi kalian karena nggak fokus, kalian nggak matengin sekarang, malah nggak bisa gitu materi-materinya yang sebenarnya kalian bisa. Tapi karena kalian ngejar yang kalian belum bisa, padahal yang udah bisa kalian belum mantap, itu nanti malah setengah-setengah, jangan sampai setengah-setengah. Oke, usahain dapat benar sebanyak-banyaknya. Oke, PUEB-nya, KBBI-nya jangan sampai lepas, dibuka terus, PUEB-nya dibaca terus, dipelajari sintaksnya dan segala macamnya. Apalagi ya? Mungkin cuma itu sih. Diusahain di bagian PPU, PBM, PU itu kalian bisa benar banyak. Soalnya bahasa lebih gampang dipelajari daripada rumus kalau menurutku. Ya, mungkin cuma itu dari aku. Kalau ada salah aku mohon maaf ya teman-teman, soalnya aku juga belajar. Aku juga nggak jago-jago banget. Ya, semoga yang aku kasih bermanfaat. Aku minta maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Kak Gozali yang telah mengajarkan tentang imbuhan dan beberapa materi-materi tambahan seperti kata sambung, kata pisah. Dan ini teman-teman semua untuk di akhir sesi mungkin bisa untuk foto bersama ya teman-teman semua. Mungkin on cam sebentar teman-teman buat sebagai apa ya